Hello everyone, welcome back to Lensa Smanlos. Kembali lagi sama aku Fitriatun Nadia dan rekan aku Sonia. Nah, kita hari ini kedatangan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Losarang. Kita tanya yuk siapa namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jartu Shifaini. Saya Ketua OSIS SMA Negeri 1 Losarang periode 2024 sampai 2025. Wah, famous, oh my god. Jadi kita hari ini mau membahas tentang seputar OSIS pastinya, karena sudah ada Ketua OSIS di sini. Nah, Kak Syifa, aku mau nanya-nanya nih. Jadi kakak kan udah sekitar kayaknya 1 tahun menjadi Ketua OSIS. Iya. Nah, kira-kira apa sih motivasi terbesar kakak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS? Jadi gini, alasan utama saya atau motivasi terbesar saya menjadi seorang Ketua OSIS yaitu karena saya ingin menambah pengalaman saya di OSIS. Sebelumnya juga kan saya seorang wakil Ketua OSIS di MTS saya, dan saya rasa saya itu kurang maksimal kinerjanya di MTS saya. Jadi saya ingin berkontribusi nyata dan menjadi aspirasi yang baik antara pihak sekolah dan siswa. Dan saya juga yang menjadikan OSIS itu bukan hanya sekedar organisasi, tetapi juga sebagai lingkup kekeluargaan. Karena saya juga mengajak mungkin banyak anak-anak OSIS yang mereka itu memiliki keluarga, tapi mereka itu tidak menjadi atau tidak tahu arti dari keluarga tersebut. Ketika masuk OSIS, saya ingin berbagi kebahagiaan dan menjadikan OSIS sebagai keluarga mereka. Wah, keren banget ya Kami Kak kayak gitu. motivasinya, oh my god. Kan udah mau purna nih jadi Iya. OSIS. Pasti dalam jadi ketua OSIS itu banyak dong tantangan yang dilewati. Apa sih tantangan terbesar jadi ketua OSIS Smanlos? Tantangan terbesarnya itu kita itu harus menyatukan berbagai kepala, Wow. berbagai karakter, berbagai sifat dari individu yang ada di OSIS. Nah, Itu juga menjadi tantangan tersulit saya, karena saya juga harus memiliki sifat yang sabar dan terbuka untuk menjadi seorang ketua OSIS yang baik, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan untuk menjadi Ketua OSIS itu perlu emosional yang matang gitu ya, Kak? Iya, kita harus memiliki kontrol emosi. Kalau enggak, ya gimana kita menjadi seorang pemimpin kalau kita yang juga masih marah-marah. rasa kerusuk. Iya. Kita harus pintar gimana ketika Benar. misalkan lagi banyak ricu di anggota sendiri. Entah itu konflik internal maupun eksternal, kita itu harus bisa mengambil alih sebagai seorang ketua. Kurang lebih kayak gitu. Udah matang banget ya ini ya, pantas nih jadi ketua OSIS. Iya. Nah, kan kalau misalnya aku lihat OSIS di Smanlos itu kelihatannya kompak banget ya Kak, terus kayak solid. Nah, itu gimana sih Kakak caranya biar mereka itu jadi kompak dan solid? Yang pertama itu dari pemimpinnya sendiri. Gimana cara mereka atau cara pemimpin tersebut merangkul anggotanya menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi seorang OSIS. Jadi OSIS itu bukan hanya kompak hadir, tetapi bagaimana cara mereka itu saling memahami antar satu dan antar anggota yang lainnya. Lebih kayak gitu. Intinya kita saling memahami bagaimana perasaan mereka, kalau merasa mereka kurang nyaman atau merasa pendapat mereka itu kurang diterima oleh kita, sebisa mungkin kita harus menerimanya dengan baik. Kita saling welcome gitu ya Kak Iya, sama anggota. Nah, pasti kan ada program kerja nih. Iya. Waktu jadi ketua OSIS, apa sih program kerja yang paling berkesan buat Kakak gitu? Menurut saya sendiri, program Iya. kerja yang telah saya lakukan beserta rekan-rekan saya itu sangat berpengaruh terhadap saya. Sangat berkesan, semuanya berkesan. Karena mungkin dari sekarang itu saya belum melihat manfaat sendiri dari program kerja saya. Tetapi entah itu di masa yang datang ketika saya sudah lulus dari SMA Negeri 1 Losarang, pasti ketika saya telah melaksanakan program itu ada manfaatnya tersendiri. Tapi mungkin di sini saya juga ada program kerja baru yang baru terlaksana di angkatan saya, itu menyetel musik di jam istirahat. Karena menurut saya sendiri, saya itu orangnya sangat jenuh ketika sedang istirahat. Makanya ketika ada program kerja itu, saya tuh lebih rileks dan ya suka nyanyi sendiri di kelas itu sama teman-teman saya. Enjoy Iya. ya Kak, waktu istirahat nggak Iya. jenuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya sih, kayak di kelas kita gitu ya. Bener-bener. Jadi kelasnya tuh nggak diem, nggak sepi, jadi Iya. rame. Iya. Bener sih, seru itu terkesan. Nah, berikutnya gimana sih cara Kak Syifa itu
memastikan bahwa setiap anggota OSIS itu mempunyai peran dan juga kesempatannya masing-masing gitu dalam menjalankan tugasnya, mungkin vokal atau lain sebagainya dalam event-event biar kayak tidak menonjol sendirian. Cara mengatasinya itu mungkin kita kan sudah dibagi setiap di organisasi OSIS itu ada bidang-bidangnya. Itu mereka itu udah masuk ke bidangnya, sudah termasuk ke penilaian dari saya dan anggota yang lainnya, termasuk dari kakak OSIS saya terlebih dahulu. Bagaimana cocok nggak nih semisal si A jadi sekpid 2, orangnya kepribadiannya seperti apa. Jadi mereka itu sudah ditaruh sesuai potensi diri mereka masing-masing. Gimana caranya mereka agar tidak terlihat menonjol kayak gitu. Ya kita harus mendukung, saling mendukung antara OSIS yang lainnya agar mereka itu semuanya bisa saling menonjol. Cuman kembali dengan diri mereka masing-masing kayak gitu. Intinya kita harus support mereka gimana caranya agar mereka berani berkembang di OSIS kayak gitu. Nah, kan sekarang nih ada perekrutan anggota OSIS baru nih Kak. Menurut Kakak, kriteria utama yang harus dimiliki OSIS itu apa? Calon OSIS tuh? Kriteria utama yang penting Iya. itu setiap individunya harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, mereka itu bakal lost control tentunya di OSIS. Mereka nggak bakal ngehargain OSIS, mereka bakal seenaknya aja. Yang kedua itu mereka harus memiliki solidaritas dan semangat yang tinggi. Seorang anggota OSIS itu harus memiliki semangat yang tinggi agar bisa mengajak rekan-rekannya untuk saling semangat. Jangan nanti ya kita nggak semangat, terus kita mempengaruhi anggota yang lain agar tidak semangat juga, kurang lebih seperti itu. Benar-benar. Oh itu ya, penting. Dan satu lagi, Yang rasa paling utama. ingin tahu dan siap untuk berkembang dan selalu belajar. Oke, jadi berikutnya tuh aku mau tanya, menurut kakak gimana sih cara ngajak siswa-siswa yang ada di SMA 1 Losalang itu untuk menyalonkan atau ikut OSIS? Karena ada teman saya, dia tuh kayak masih ragu gitu Kak untuk join OSIS. Hal utamanya itu dari kakak-kakak OSISnya sendiri. Dimana mereka membuat sikap mereka kayak itu di depan adik-adiknya. Sebisa mungkin mereka itu membuat adik-adik OSIS yang lain tertarik. Dan dari kalian juga, kakak kan selalu menguatkan kalian dan meyakinkan kalian nih, kalian kan sebagai calon OSIS ya tentunya. Iya, Ayo betul. kalian masuk OSIS, nunjukin benefit masuk OSIS itu seperti apa, menguatkan lagi keuntungannya apa, kayak gitu. Jadi intinya kita harus merangkul agar yang lainnya bisa tertarik masuk ke OSIS. Gini kayak biasanya kan di OSIS tuh ada tuh rapat yang pasti ada perbedaan pendapat. Gimana sih Kak Syifa tuh cara menanggapi perbedaan pendapat tersebut? Tentunya kita bakal tampung dulu pendapat itu. Sebagai seorang ketua OSIS itu tidak boleh tidak menerima saran dari setiap anggotanya. Saya sendiri setiap ada saran itu sistemnya demokratis, pemimpin yang demokratis. Jadi setiap ada saran saya akan menampungnya. Dan semisal ada salah satu konflik yang harus diselesaikan secara bersama-sama, diselesaikan di hari itu juga. Kita selesaikan bareng-bareng, bagaimana keinginan mereka, keinginan saya juga, dan harus saling menurunkan ego masing-masing. Tetapi ada saatnya seorang ketua itu harus memiliki ego yang tinggi, karena untuk menentukan kedepannya seperti apa. Nah, ego tinggi juga sih Kak. Iya sih. Tapi jangan egois. Iya dong, Iya, pasti iya. itu sih. Jadi kan Kak Syifa nih udah jadi ketua OSIS ya. Nah, menurut kakak nih, apa arti sebenarnya menjadi seorang pemimpin atau seorang ketua OSIS? Apakah hanya sebatas jabatan saja atau mungkin lebih? Ya tentunya bukan hanya sekedar sebagai jabatan. Menjadi seorang ketua itu juga sebagai seorang pemimpin sekaligus. Karena niscaya kita itu harus melayani warga Semalos juga. Jadi bukan hanya jabatan, kita juga harus menampung aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan. Kita itu harus melayani dengan baik. Seorang pemimpin itu harus seperti itu, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabatnya yaitu Salman Al Farisi. Kurang seperti itu. Pemimpin itu bukan seorang raja, tetapi seorang pelayan. Betul. Iya, seorang pelayan. Aku juga pernah baca sih Kak artikel kayak gitu. Iya. Ternyata relate. Nah,
kan udah mau purna nih. Apa sih harapan Kak Siva buat kepengurusan OSIS berikutnya? Tentunya jadi sedih. Jadi sedih kayak Aduh, ngomongin jangan kayak Kalian nangis. jangan gitu. sedih dong, Kak. Don't cry. Enggak. Jadi harapan saya untuk OSIS SMA Negeri 1 Lasarang terus berkembang, dan untuk adik-adik saya sendiri di OSIS, tentunya kalian cari inspirasi-inspirasi, jadi anggota OSIS yang kreatif agar OSIS itu berkembang sesuai perkembangan zaman, kurang lebih seperti itu. Wah, berkembangnya dikasih ragi nggak? Jadi Gitu ya. dari semua aspek sih berkembangnya, entah itu cara kalian gimana sesama anggota, terus cara kalian ngerjain program kerjanya itu seperti apa, jadi semuanya berkembang. Ya sih, Aku bener mau banget. nanya nih sama Kak Siva. Ini menurut pandangan aku ya, setuju nggak kalau OSIS itu harus bisa ngomong? Bukan OSIS aja, Iya. seharusnya setiap Seharusnya individu ya. itu harus memiliki kemampuan bicara di depan umum, kan kamu Iya, maksud iya, kayak public gitu. speakingnya. Apalagi OSIS nih, OSIS itu Benar. sebagai public figure ibaratnya kalau di media sosial ya, jadi role model ibaratnya. Jadi kita itu harus bisa mengajak mereka, dan bagaimana caranya, ya gimana kalau OSIS nggak bisa ngomong, bagaimana cara tersampaikan ucapan satu dan ke ucapan yang lainnya kayak gitu. Penting Sangat ya, setuju. itu. Setuju, yes. Oh my God. Apalagi ya, Jadi diterima nggak nih masuk OSIS berdua? Aduh, gimana ya? Jalur dalam ya guys, nggak boleh. Nggak boleh. ya dilarang ya jalurnya. Nggak boleh, tidak boleh ditiru. Yang penting kalian sudah memiliki kemauan dan punya rasa tanggung jawab. Hmm. Ya saya lihat sendiri sih, ya udah. ACC nih ya. Oh, Ya, ACC. tahu kan Oke. sekarang ganti ketuanya nanti. Oh Sedih. iya. Kita kan Bujuk baru Bintang sana, dibujuk Tahan Bintang. boleh nggak sih? Ditahan aja. Kalau saya mah yes sih. Oke. Tapi kalau Mas Anang nggak tahu ya. Iya. Ngejokas kita jadinya. Mau nanya apa ya? Sebenarnya sih banyak pertanyaannya, tapi kalau mau disampaikan tuh tiba-tiba ngeblank Ngeblank. gitu. Tiba-tiba nggak ada. gitu. Momen paling berkesan di OSIS buat Kak Siva. Event-event apa? Nggak ada yang nggak berkesan sebenarnya. Hmm, Ya karena saya sendiri kan kalau di kelas tuh ibaratnya gabut. Di rumah sendiri, saya kan sebagai anak pertama, saya juga sering ngerasa kesepian kalau di rumah. Jadi saya tuh haus gimana caranya saya itu harus aktif nih, bukan di sekolah aja, di luar sekolah juga. Intinya saya itu ya jangan gini-gini aja kayak gitu. Oh, jadi Kak Syifa tuh ibaratnya kayak siswa yang pengen banget berkembang gitu. Pengen awalnya nyoba, ternyata kecanduan. by the way, ini anak pertama, anak kedua, anak terakhir. Oh, iya. BTW. Anak terakhir mah aduh bontot. Cocok banget. Aduh, mantap Iya, iya nih. Ya nggak susah juga sih sebagai seorang ketua itu. Tapi sangat susah. Sangat susah Jadi banget. gimana tuh maksudnya tuh? Sangat susah Ya, tapi tidak susah. 50-50 Susah dong. Oh, 50-50. Iya ada dukanya, ada Ada sukanya. sukanya, pasti ya Kak. kalau Momen yang itu paling ya. aku suka tuh kalau ada kegiatan di sekolah dan nginep. Nah itu makin akrab sama anggota yang Benar-benar. lain. Nanti kita sebelum tidur Tapi jangan cinlok, cerita-cerita awas gitu. nih anak OSIS, kalau kalian udah masuk OSIS jangan sampai Catat di bawah. cinta sama Tidak, anggota OSIS, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak Nggak boleh boleh. terbawa perasaan ya. Kalau Profesional. cinlok gimana tuh Kak? Duh, bahaya banget lah. Bahaya. Kalau Bahaya banget. sampai kayak gitu bisa berkonflik, apalagi kalau misal ada masalah pribadi nih, kita putus juga organisasinya. Ya, Iya, betul lagi banget. benar. Iya, Aduh. nih Nadia, awas nih Nadia. Tidak Iya, dong. tandain. Ya pemirsa, aku tidak akan cinlok. Nah lihat, aku mau cerita sedikit-sedikit ya. Boleh. Aku kan dulu jadi anggota OSIS juga. Iya. Nah, bener tuh kata Syifa. Kalau cinlok bener bahaya. Jadi kayak konfliknya tuh organisasi ikut kena juga. Ada nih ceritanya teman aku pacaran sama anggota putus. Iya di organisasinya juga renggang. Iya. Jadi susah banget ya. Kalau bisa jangan cinlok. Kita kan udah nggak suka nih sama mantan kita, contoh. Mantan kita ada di organisasi, Iya. ya otomatis kita juga nggak bakal datang ke tempat itu karena ada Iya, orang yang kita nggak jadi suka. Benar. males. Apalagi kalau ditugasin bersama. Aduh. Ngeliatnya aja udah nggak Canggung seru. banget. Iya. Jadi kayak mau nanya malu. Itu Iya, kayak mau kumpulan OSIS, ada dia nggak jadi iya benar. dilihat. Wah, pusing Sekarang ya jadi nih ketua. boleh nggak nih
kakak yang nanya ke Boleh, kalian. boleh. Apa tuh? Kalian Excited. sendiri motivasinya apa jadi anggota OSIS? Aduh, motivasinya jadi OSIS ya. Aku sih ya, karena dulu waktu jadi anggota OSIS di sekolah sebelumnya ngerasa kurang, kayak nggak berkontribusi sepenuhnya gitu. Jadi di SMA mau nih gitu, yang lebih mau lebih bertanggung jawab lagi. Bukan tidak bertanggung jawab sebelumnya, tapi kayak mau lebih bertanggung jawab gitu dengan tugas sendiri gitu sih. Kalau Sonia sendiri? Nah, kalau saya sendiri itu motivasi saya ikut OSIS itu biar kayak nambah waktu luang juga sih Kak. Terus habis itu saya lihat kan kayak kalau misalkan jadi OSIS tuh banyak nih benefitnya, mulai dari kita jadi tahu gimana cara public speaking yang bagus dan benar. Cara Terus habis berorganisasi itu, ya. cara berorganisasi. Jadi kayak kita kan makhluk Sosial. sosial gitu. Jadi kayak bisa mengembangkan diri. Jadi kayak sisi positifnya itu nanti kita nggak takut gitu untuk menunjukkan diri gitu. Hal menarik apa yang membuat kalian itu tertarik masuk ke OSIS? Banyak sih Kak. 3 poin Apa aja. ya? 3 poin. Gak usah 3 poin. banyak-banyak. Yang menarik apa ya? Aduh, menarik semua nih. Mikir-mikir dulu Atau ya. ada kakak OSISnya, ayo. Wah, bahaya. Dia suka. Jangan, Ayo. jangan. Jangan sekarang. Nanti mah Jangan dong. kalau udah masuk mah siapa tahu. Siapa Iya, tahu, siapa tahu nggak ada yang kan. tahu. Makhluk goib. Menunggu orang Hal masuk. yang menarik di OSIS, melihat organisasi siswa sekolah di Semarmas solid ya, kelihatan tuh solid banget nih, menarik nih. Iya betul. Kayaknya kalau aku ikut seru deh. Terus kayak di setiap event tuh kan pernah nih dengar dari salah satu OSIS, kita tuh dadakan loh buat event ini, tapi tetap bisa loh nge-handle itu Semuanya. acara itu, keren banget sih itu. Terus juga melihat ketua OSISnya aktif di luar sekolah juga, jadi kayak wah bisa nih ikut aktif juga gitu sih. Iya, Apa betul tuh? banget yang disampaikan Nadia. Saya juga awalnya itu cuma paling kayak mikir, oh ya udah saya ikut OSIS karena dulu itu saya juga menjabat sebagai wakil ketua OSIS untuk melanjutkan aja gitu. Tapi setelah lihat Kak Syifa sendiri kayak, wah iya ya Kak Syifa aktif juga. Jadi kayak ada sesuatu yang mendorong diri saya itu untuk jadi kayak Kak Syifa juga gitu. Jadi superhero. Jadi kita ini dulunya wakil OSIS, kebetulan wakil OSIS juga. Aduh. Kebetulan yang Sama-sama sangat wakil. itu ya. Oh my Tidak God, terduga banget. tidak terduga banget. Ya, kalian Enggak, sama-sama enggak. ngerasa kayak kurang berkontribusi. Iya Benar, betul. Sama sekali. betul. Iya. Benar. Kadang tuh ya ketuanya enggak komunikasi kadang gitu sama kita, jadi kita nggak tahu. Ya, jangan barangkali kalian jadi, jangan kayak gitu. Iya. Ngabarin aja. Benar. Kalau bisa mah jadi kayak kakak adik. Kalau misalkan ada berita apa langsung kabarin. Kayak gitu. Harus klub ketua sama wakil itu nggak boleh musuh-musuhan. Iya betul. Seharusnya kayak gitu. Bestie. Betul. Kalau bro mau lihat bestie. Bestie. Oh my God. Best friend forever. BFF ya. Oh iya. Kirain apa. Nah, kan udah nih Kak, kita nanya-nanya. Sekarang relax. Main Iya. game ya Kak. Nah, gamenya tuh jawab cepat. Nanti Iya. Kakak milih contoh. Sahabat atau pacar? Gitu. Nanti Kakak langsung jawab pacar. Gitu. Pacar. Udah punya Siapa tuh, pacar? Kak? Ayo, Pacarnya? sepil dong. Oke. Yang pertama. Siap-siap ya Kak? Udah siap? Ya udah. Teman kelas atau rekan kerja OSIS? Rekan kerja OSIS. Yang benar. Benar. Teman kelas mau dikemanain? Teman kelas saya juga anggota OSIS. Wah. Aktif Keren ya banget. kelasnya Iya. ya. Dengar atau diabaikan? Dengar. Bener-bener ketua OSIS Didengar ya. lah. Iya. Lanjut. Apa nih? Gak boleh ya? ngintip, gak boleh ngintip. Jadi kan pertanyaan. Jangan Boleh ngintip dulu ya. dong, Kak. Iya dong. Lanjut ya Kak. Lanjut. Fokus satu pergi. Fokus. Wah, Wah, berarti Kak bener-bener Syifa nih- fokus Iya, ya. orangnya Kemudian fokus ya. fokus. Ya. Lagi. Dukungan atau arahkan? Dukungan. Lagi. Karena kalau udah dukung kita juga bisa mengarahkan. Bener. Oh my God. Ini ketua OSIS bener ya. Bener. Iya. Ya masa abal-abal.
Oke, lanjut. Inklusif atau efisien? Efisien. Efisien. Kenapa milih efisien? Ya karena apapun itu harus dikerjakan secara efisien. Apalagi sebagai seorang ketua, kalau ada program kerja nggak efisien kan bagaimana gitu. Iya. Turun lagi aja Kak, jadi ketua kita. Oh, gantiin saya mau. Jangan dong, jangan jangan. Bersama atau sendiri? Bersama. Bersama. Bersama Oke, siapa, Kak? Bersama siapa? Ada Bersama deh. pacar atau OSIS? Bisa jadi, bisa jadi. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke. Rapat atau tugas? Rapat. Rapat. Kenapa milih rapat? Karena tugas itu udah termasuk rapat. Wah. Karena rapat tentunya juga ada tugas. Iya sih, Iya sih. benar banget. Ini Tapi tergantung tugas apa dulu nih. tugas apa Tugas ya? sekolah, Tugas tugas sekolah. kelas gitu. Ya. Tugas dulu. Oh, tugas Oke. sekolah dulu, baru rapat. Ya, ada wakil saya kalau rapat ini bisa. Oh, bisa ganti-gantian. Mm-mm. Oke, lanjut ya, Kak. Boleh, lanjut. Tegas atau empati? Ayo, Ayo, bingung. bingung kan? Bingung. Ini festival harus cepat loh. Iya. Apa nih? Tegas. Tegas. Kenapa tegas? Ya, kalau nggak tegas nanti susah mimpin kesananya kayak Benar. gitu. Apalagi Tapi posisinya juga- ketua ya, Ah. Kak. Tapi juga tentunya tegas kan bisa memiliki empati kurang lebih seperti Iya, itu. benar. Tapi kalau empati ya susah kalau dibarengin dengan tegas. Approve. Lagi. Lagi ya, Kak. Jangan ngintip loh, Kak. Jangan ngintip. Jangan ngintip. Iya. Mana? Keputusan atau diskusi? Diskusi. Kenapa tuh diskusi? Kita kan organisasi. Nah, Harus iya, betul diskusi. juga. Benar. Demokrasi. Oke, lanjut. Kreatif atau terstruktur? Terstruktur. Kenapa? Ya kalau terstruktur itu lebih mudah nantinya. Kalau Lebih mudah. kreatifnya aja ya percuma. Kita udah punya ide, kalau nggak terstruktur itu bakal hancur juga. Jadi semuanya itu harus terstruktur. Saya juga sebagai seorang pemimpin itu udah kalau ada event, walaupun itu dadakan atau informasi dari sekolahnya agak lama kayak gitu, tapi ya gimana pun itu harus terstruktur. Kalau enggak semuanya bakal ya berantakan. Oke. Harus punya plan tersendiri. Iya, Kalau gagal benar. harus ada plan B. B gagal ada C. Iya, kayak gitu. jadi harus siapin Menyiapkan, cadangan. iya, cadangan itu harus ada ya. Iya. Oke. Pimpin atau ikuti? Pimpin. Pimpin, karena emang pemimpin. Wow. Iya. Emang the real pemimpin, guys. Lagi-lagi, bertanggung jawab atau delegasikan? Tanggung jawab Bertanggung jawab. pastinya. Pasti ya. Ketua OSIS harus bertanggung jawab dong. Iya dong, udah kasyifa Benar banget nih. Udah bertanggung kasyifa jawab. banget nih, udah. Anak mereka juga bertanggung Wah, jawab dan iya, dapat betul. dipercaya. Wow, iya ya. Lanjut. Cepat atau teliti? Cepat. Cepat, kenapa Kenapa tidak nggak teliti? Nanti banyak salahnya. Ya enggak juga. Saya Kenapa punya wakil. Jadi saya tuh harus cepat misalkan ada keputusan. Jadi kalau misalnya mereka udah anak OSIS tuh udah mengambil keputusan, saya harus nanggepinnya dengan cepat. Setelah itu baru ada wakil saya. Intinya kita saling melengkapi. Kalau Aini itu lebih teliti. Wakil saya itu lebih teliti yang harus misalkan masalah sedikit aja tuh dia tuh harus nanya berkali-kali nih. Biar jelas gitu, Iya. harus banget. Oh, dari tadi nih wakilnya disebut-sebut terus, siapa sih nama wakilnya? Ya, apa Bro kita saya. perlu Bro, itu? wah, bro. Undang. Apakah cowok? Enggak. Boleh. Jiwa-jiwa cowok, tapi Jiwa-jiwa aslinya cowok. masih sister. kakak. Gentleman. Oh, Oh my gentleman. god. Teman seperjuangan dari kelas 10. Siapa ya? Spill dong namanya. Sebut merek ya. Iya, namanya Maulidatul Ismail. Nih fotonya. Wah, nanti tolong ya. Tolong dikasih. Bapak maaf. Oke. Iya, tapi gitu. Nah, ini. Lanjut. Jadi yang terakhir nih. Yang terakhir nih. Hmm. Aduh, ini nih, wah, harus dipikirkan baik-baik. Iya. Langsung cepat gitu, ting. Ya, Nggak gitu boleh Lama. gitu. Nggak boleh. Langsung, ya, gitu. Langsung spontan ya, Oke Kak. 1, 2, 3. Bertindak atau menunggu? Bertindak. Wah. Iya, kalau kita menunggu ya lama Benar. nanti menunggu eventnya datang gitu. Kita harus bertindak lebih dulu. Apalagi ketua OSIS itu harus memiliki rasa inisiatif namanya. Ya kan? Setuju banget. Inisiatif. Ya, jangan ngandelin anggotanya aja. Karena anggota tuh ngeliat ketua OSISnya dulu, ngeliat pemimpin mereka. Kalau pemimpinnya mereka leha-leha, nggak inisiatif, mereka juga bakal ikutin. Kayak Betul. gitu. Lagi. Udah habis nih Udah, gamenya. Wah. Sebenarnya sih mau ngobrol lagi, tapi kayaknya Di balik layar aja. iya. Oke, tanya nih.
apa kegiatan kakak akhir-akhir ini selain so sibuk? Bercanda. Selalu Shock sibuk. banget loh. Selalu sibuk. Ketua OSIS selalu sibuk karena di pramuka aktif, di organisasi aktif, di luar sekolah juga aktif. Iya. Wah, Ya mungkin Benar-benar. Akhir-akhir ini di OSIS ya nggak terlalu sibuk. Mungkin lagi nge-planning aja rencananya buat kalian LDKPO itu gimana sih? Bakal kegiatannya kayak gimana, mau ngapain kayak gitu. Ya paling saya memiliki kesibukan ya di pramuka masih ada beberapa tanggung jawab di luar sekolah yang belum selesai. Entah itu jadi DKR maupun jadi anggota Saka Bayangkara di Polres Indramayu. nah kan kakak ketua OSIS nih. Kakak tuh pasti harus jaga image dong di sekolah. Iya. Kalau di dalam organisasi sendiri apakah jadi anomali? Bisa jadi. Ya kita itu harus memiliki rasa terbuka sesama anggota, tapi jangan oversharing. Nanti kita bisa nggak dihargain. Kayak Benar. Kita pengen cerita nih, tapi ceritanya terlalu banyak, terlalu over, sampai keluarin aib-aib kita. Yang mereka itu belum tentu dengerin, malah mereka itu nanggepin aib kita. Oh ternyata dia gini ya, ternyata dia gitu ya. Benar, Jadi kita benar, itu standar aja. Netral ya. Netral. Oke. Mungkin itu aja Iya. podcast kita hari ini. Karena waktunya sudah Mepet. sibuk ya. Karena ketua OSIS kita ini sibuk banget. Karena akhir-akhir ini menjelang purna masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Jadi mepet. Tuh. Jadi cuma punya waktu sedikit. Bentrok sama rapat, guys. Iya, Iya. Kumpulan. Jadi ini benar-benar wah waktu emas soalnya abis ini langsung rapat nih. Jadi buat yang udah nonton tunggu podcast kita selanjutnya. Nanti hostnya ganti lagi. See you next time. See you next See you next time. time. Bye-bye. Say hi dulu. Bye-bye. Bye, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Buat Kak Syifa, Makasih buat Sonia. Kak Syifa. Dan Iya. Makasih juga. Bapak di balik layar. Terima kasih Bapak. Hare. Bye-bye. Yes.